Yusef Kurnia, SPD MM, selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Bapak Sumadi, SPD, selaku pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Siti Ulumiah SS, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Atik Budiarti Setianingsih, SPD, selaku guru kelas 6 SD Negeri Sindangsari 4, Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Baik Bu Atik, kita mulai ya percakapan observasinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tujuan supervisi untuk mengetahui dan evaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Atik akan lakukan nanti sebagai persiapan awal dalam melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Baik, Bu Atik. Baik, yang pertama di sini saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang nantinya ingin Bu Atik capai. Iya, baik Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui manfaat dari kerjasama bidang politik dan bidang budaya pada negara-negara ASEAN, Bu. Baik. Nah, kemudian saya ingin menanyakan area pengembangan yang nantinya akan Ibu capai itu seperti apa ya dari aspek pengetahuan dan keterampilan? Iya, Bu. Area pengembangan yang akan saya capai itu ada dua, yaitu area pengembangan di pengetahuan dan area pengembangan di keterampilan. Area pengetahuan di pengetahuan itu siswa dapat memahami, dapat mengetahui dan menyebutkan manfaat dari kerjasama dalam bidang politik, sosial dan budaya. Baik keterampilannya itu anak dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang mendukung untuk negara-negara ASEAN dalam bidang sosial, budaya dan politik seperti itu. Baik. Nah, yang ketiga, saya ingin tahu rancangan pembelajaran di kelas nanti seperti apa dari strategi, model, metode pembelajaran seperti apa? Mungkin bisa buat sampaikan. Iya. Strategi, model dan metode pembelajaran yang saya pilih yaitu saya menggunakan metode strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu Lulu dengan pembelajaran sosial emosional. Terus untuk modelnya saya akan menggunakan model PBL, terus metodenya juga saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan serta tanya jawab seperti itu. Oh, jadi nanti Bu Atik akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diskusi kelompok juga, ya. Baik, kemudian nanti Bu Atik akan menggunakan media pembelajarannya seperti apa? Iya, saya menggunakan media pembelajaran dengan video pembelajaran ya Bu Lulu. Saya ambil video pembelajaran itu di YouTube tentang negara-negara ASEAN kerjasama dalam bidang sosial, politik dan budaya. Nanti anak-anak juga di situ diminta menyimak, mencatat seperti itu karena juga saya juga menyiapkan LKPD, serta juga nanti anak itu juga akan menggunting dan menempel di LKPD itu bentuk-bentuk kerjasama. Baik, jadi nanti Bu Atik akan menggunakan media pembelajaran berupa video yang Bu Atik ambil dari YouTube. Kemudian nanti ketika anak-anak sambil menyimak, mereka diberikan LKPD juga untuk tugas-tugas berikutnya seperti itu. Baik, kemudian kapan nih Bu Atik mulai melaksanakan pembelajarannya? Insya Allah saya akan lakukan Senin dulu, yaitu jam setelah jam istirahat pertama ya, jam ketiga. Baik. Setelah istirahat ya, jam pertama, jam ketiga dan keempat. Baik. Kemudian nanti saya akan mencatat ya kegiatan pembelajaran yang Bu Atik lakukan di sana. Kemudian dari sini saya ingin mengetahui Bu Atik mendapatkan manfaat apa nih dari percakapan praobservasi? Ya, dari percakapan saya dengan Gulu, saya jadi lebih terarah ya Gulu ya. Tahapan-tahapan, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan apa, terus juga saya akan merasa jadi lebih siap dan lebih percaya diri seperti itu. Jadi Bu Atik lebih siap ya, lebih percaya diri untuk menerapkan atau nanti menggunakan langkah-langkah pada pembelajaran berikutnya. Baik. Kemudian saya juga ingin mengingatkan jadwal supervisi Bu Atik ini yaitu pada Senin minggu depan jam ketiga dan keempat ya setelah istirahat. Baik buat
kelompok menjadi 7 kelompok. Nah, coba kalian lihat di jendela yang ini adalah pos menyimak video. Ini pos berapa teman-teman? Sekarang lagi lihat di jendela sebelah ini. Ini pos apa namanya? Pos 2, yaitu tugasnya belajar artikel. Oke, pos 3. Pos 3 apa itu? Mengutip dan menempel. Terakhir adalah pos 4, yaitu pos bicara. Teman-teman nanti akan dibagi kelompoknya menjadi 2 atau 3 kelompok besar untuk setiap posnya. Nanti kalian rolling setelah mengerjakan LK. Paham ya? Kelompok 1 dan 2 pos berapa? 1. Pintar. Kelompok 3 dan 4 pos 2. Kelompok 4, 5, 6 dan 7 pos 3. Nanti pos bicara kita terakhir yaitu tugasnya presentasi. Ya teman-teman, alhamdulillah pelajaran hari ini kita selesai. Kita tadi belajar tentang apa sih, Ren? Globalisasi, betul. Tadi, Fajrul, katanya Vino globalisasi itu apa sih? Dunia tanpa batas. Apa maksudnya, Arya? Perubahan apa ya? Perubahan teknologi, contohnya apa? Oh, dari obor menjadi bumi. Dan siapa penemunya? Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman, jadi globalisasi itu adalah sebuah perubahan. Pasti ada pengaruh positif, ada pengaruh. Bagaimana kita harus menyikapinya terhadap perubahan? Bagaimana kita harus menyikapinya ketika ada globalisasi? Harus menggunakan dengan apa? Menggunakan teknologi dengan baik. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Pak Zul, silakan siapkan teman-temannya untuk pulang. Duduk yang rapi. Siap, rapi. Mulutnya Bu Ati, kita ketemu lagi ya. Iya. Baik, tadi setelah pelaksanaan observasi pada kegiatan pembelajaran Bu Atik ya, saya ingin menanyakan perasaan Bu Atik terkait pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas. Bagaimana ya? Iya, alhamdulillah Bu. Saya merasa senang karena ada Bu ya. Jadi ada yang mengobservasi, nanti saya bisa dapat
feedback dari Bu Lulu. Alhamdulillah juga tadi pembelajarannya berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit keributan nih Bu Lulu ya, karena memang kerja kelompok jadinya ramai seperti itu. Baik, jadi Bu Atik merasa senang ya karena sudah didampingi, kemudian juga walaupun tadi ada sedikit keributan, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Iya, betul. Oke, kemudian Bu Atik bisa tidak menceritakan kembali tadi area pengembangan dan tahapan pembelajaran yang Bu Atik lakukan di kelas? Iya, tadi memang tahapan perkembangan itu saya menggunakan dua ya Bu, Iya. yang pengetahuan dengan keterampilan. Pengetahuan, jadi siswa mengetahui manfaat dari kerjasama bidang politik, sosial dan budaya pada negara ASEAN, dan keterampilannya jadi siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatan di ASEAN tersebut dengan gambar, dan tadi juga ada videonya seperti itu. Oke, jadi Bu Atik tadi sudah melakukan pembelajaran dan anak-anak dapat mengambil manfaat dari Iya, pembelajaran yang Bu betul. Atik lakukan tadi ya, Iya. dengan media-media yang Bu Atik sediakan untuk Iya. anak-anak gitu ya. Baik, sejauh mana sih area pengembangan Bu Atik sudah berhasil atau belum menurut Bu Atik? Kalau saya lihat sih alhamdulillah sudah berhasil. Tadi mungkin ada kendala yang sedikit itu ya Bu Iya. ya gitu. Oke, jadi sejauh ini sudah berhasil ya, Iya. berhasil walaupun masih ada sedikit kendala. Iya. Oke. Nah, kendalanya tadi yang sudah Bu Atik jelaskan tadi ada. Iya, jadi kendalanya memang karena saya bentuknya kerja kelompok ya Bu, dan kerja kelompoknya itu moving ya, jadi ada beberapa tugas sehingga mungkin perputarannya itu menyebutkan sedikit kegaduhan sih. Jadi karena memang kelompoknya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ketika dia pindah pos itu menjadi ada yang tersendat, ada yang tidak. Mungkin ya seperti itu kendalanya saya lihat ya Bu. Kendalanya karena tugasnya berkelompok ya, jadi ada sedikit kegaduhan atau keributan dari perpindahan Perpindahan kelompok tersebut. kelompoknya itu. Baik, menurut Ibu kenapa bisa terjadi kendala tersebut? Iya, karena memang kan setiap pos itu ada tugas-tugas LKPD-nya, dan setiap kelompok kan kita tidak bisa menyamaratakan yang dulu ya kemampuannya. Ada kelompok yang cepat, ada kelompok yang lama. Nah ini jadi ketika perputaran itu ada numpuk nih karena ada kelompok yang lama. Jadi itu menyebabkan tadi ada sedikit kegaduhan, yaitu ada yang minta cepet dong, gantian dong gitu. Seperti itu sih Bu. Baik, jadi karena memang setiap anak itu berbeda ya, Iya. ada yang cepat, ada yang lambat, dan masing-masing kelompok pun dia terdiri dari beragam anak, beragam kemampuannya ya. Jadi itu kendala yang Bu Atik alami. Lalu kedepannya nanti bagaimana Bu Atik dalam menanggulangi kendala tersebut? Iya, mungkin kedepannya itu saya akan membagi kelompoknya menjadi lebih sedikit aja ya kali ya Bu Lulu, biar lebih terkontrol ya. Terus juga untuk kegiatan per posnya ya memang mungkin nanti saya akan lebih bagi lagi ruang-ruangnya, pos-posnya, jadi tidak menumpuk karena tadi kan pos itu cuma ada 3 ya. Jadi menumpuk di situ, seperti itu sih insyaallah. Baik, jadi Bu Atik akan merencanakan dalam menanggulangi kendala tersebut dengan cara mengurangi jumlah murid dalam kelompok dan juga menambah pos-pos tugas gitu ya. Iya, Oke, seperti baik. itu. Nah, dari sini kapan nih Bu Atik akan melakukan aksi dari rencana yang Bu Atik rencanakan? Insyaallah setelah kita ada diskusi pasca ya Bu, alhamdulillah saya ada sedikit gambaran. Kedepannya pembelajarannya akan lebih saya persiapkan lagi tentang pembagian kelompok ataupun tentang media-media pembelajarannya yang akan lebih banyakin lagi. Baik, ya bagus rencana aksi yang akan Bu Atik lakukan nanti semoga berhasil ya. Semangat terus Bu Atik. Terima kasih Bu.